Siapa sih yang gak kenal dengan Dr. Muhammad Saleh? Beliau adalah dokter pertama yang diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk memimpin rumah sakit di kota Probolinggo. Dengan bantuan dari Dr. Sardadi dan Dr. Peter. Beliau lahir di Boyolali 15 Maret 1888 dan wafat 2 Maret 1952. Siapa yang tidak mengenal kota ini? Kota yang berjuluk sebagai kota pahlawan. Di kota ini, kalian bisa temui banyak sekali monumen-monumen bersejarah. Salah satunya adalah Monumen Patung Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Yosudarso di tengah-tengah sebuah taman dan juga tepat di depan Balai Kota Surabaya. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi dan juga yang pertama di Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman juga merupakan perwira peta yang berhasil menumpas pemberontakan Peta Gumilir sehingga tidak sampai mengalami nasib seperti 6 perwira lainnya yang dipenggal kepalanya oleh Jepang saat itu. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Percayalah pada diri sendiri. Teruskan perjuangan kita. Tentara kita jangan pernah sekali-sekali mengenal kata menyerah kepada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali." Open eyes. I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world. The being of light. To open eyes. Nama Brahu berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok yang merupakan seorang raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Sedangkan pada masa sejarah kerajaan Majapahit,
Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang digunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Bagian tubuh dari Candi Brahu sebagian besar merupakan susunan batu bata baru yang dipasang pada masa pemerintahan Belanda. Sebagian besar, menurut sejarah Candi Brahu di Trowulan, dibangun menggunakan batu bata merah karena mengandung unsur religi atau kepercayaan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Kita sebagai anak muda harus bisa menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal beliau? Lebih tepatnya Raden Ayu Kartini. Beliau adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Ibu Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 Jepara. Ibu Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Joyo Diningrat. Tetapi beliau adalah permaisuri kedua Raden Adipati Joyo Diningrat. Usia pernikahan mereka hanya 10 bulan. Karena Ibu Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan putranya. Ibu Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1900. Halo, nama saya Almi Yahya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Monumen Tugu Bandeng. Dari segi ekonomi, ikan bandeng yang berada di Kota Pati ini merupakan salah satu sumber daya ekonomi terbesar di Kabupaten Pati. Sedangkan roda gir berwarna kuning emas pada tubuh Monumen Bandeng menunjukkan bahwa kerajinan juwana juga merupakan penggerak perekonomian warga. Simbol mesin yang bergerak memutar dari bahan kuningan itu menegaskan bahwa Pati selalu bergerak dinamis dan salah satu penghasil kuningan. Adanya Monumen Tugu Bandeng ini dibangun agar memotivasi para petani perikanan yang terdiri dari ribuan hektar tambak untuk meningkatkan perekonomiannya. Sekian video Monumen Tugu Bandeng Pati dan terima. Hai, perkenalkan, nama saya Nadira Kurnia Revi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah patung Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit adalah salah satu tokoh dalam legenda rakyat Ponorogo. Nama Dewi Songgolangit memiliki arti menyangga langit, sehingga diartikan bahwa jika mendekati Dewi Songgolangit, sama halnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dewi Songgolangit adalah istri dari Prabu Klono Sewandono. Prabu Klono Sewandono ini adalah pangeran di kerajaan Bantarangin. Sekian penjelasan dari saya.